kita lanjutkan pembahasan kita pada bab yang kedua. Subbab pertama terkait dengan sifat aljabar dan sifat urutan di bilangan real, dan di sini masih terkait dengan sifat aljabar pada bilangan real. Nah, kali ini kita akan melihat konsep yang ada terkait dengan bilangan rasional dan bilangan irasional. Tentunya kalau kita misalnya perhatikan sistem bilangan asli, yaitu n, ini sistem bilangan asli, itu tentu jelas bahwa nantinya dia itu termuat di R. Kemudian ketika kita melihat unsur pertamanya, yaitu satu ini juga yang merupakan identitas perkalian di R. Ini yang merupakan juga elemen bilangan asli. Begitu juga dengan 0 yang ada di himpunan semua bilangan bulat, juga 0 yang kita ceritakan di real tadi. Seperti itu. Kemudian dengan menegatifkan atau kita membuat minus dari setiap bilangan di n, itu diperoleh bilangan negatifnya di z. Makanya kita bisa pandang n ini juga termuat di z. Berarti saya kira untuk n dan z, himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan bulat, sudah aman. Selanjutnya, kalau kita buat dalam bentuk pecahan, itu seperti apa jadinya? Karena kan boleh jadi kita buat bilangannya menjadi misalnya 1/2, di mana, atau 3/2, di mana 3 ini di real kan, di asli malah. Kemudian 1/2 ini adalah inverse perkalian dari 2, artinya 2 pangkat minus 1 ya. Inverse perkalian dari 2 yang ada di R. Kemudian ternyata ada juga bilangan yang seperti ini hasilnya. Itulah yang kita sebut dengan bilangan rasional. Yang lengkapnya adalah bilangan yang bentuknya B/A, di mana AB-nya bulat tapi A-nya tidak 0. Ini yang disebut dengan bilangan rasional. Atau dinotasikan dengan Q yang seperti ini. Tentu kita bisa periksa penjumlahan dan perkalian kedua bilangan rasional akan menghasilkan bilangan rasional. Silahkan dibuktikan sendiri. Kemudian ternyata di sini ditemukan fakta bahwa tidak semua anggota bilangan real itu bisa dinyatakan dalam bentuk A/B, atau kita katakan anggota R itu tidak semuanya ada di Q. Karena di sini dikatakan bahwa ada yang berhasil menemukan bahwa kuadrat dari bentuk diagonal dari sisi itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasio bilangan bulat atau bentuk A/B, tidak bisa, atau B/A. Maksudnya itu yang seperti ini contohnya. Mungkin misalnya kita punya seperti ini adalah persegi, ukurannya misalnya di sini 1, di sini 1, satu, diagonalnya kan yang ini. Ternyata ini bentuknya tidak mungkin dibentuk dalam A/B. Berarti ada bilangan lain yang perlu kita periksa, dan inilah nanti yang disebut dengan bilangan irasional. Dan bilangan irasional yang merupakan bilangan real yang bukan bilangan rasional, seperti itu. Kemudian sebelum kita melihat konsep seperti ini, nanti akan diperkenalkan juga istilah bilangan genap dengan bilangan ganjil. Kita katakan suatu bilangan itu merupakan bilangan asli genap kalau dia bisa ditulis dengan simbol 2n, di mana n-nya bilangan asli. Maksudnya di sini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu bilangan genap. Dikatakan ganjil kalau bisa ditulis 2n kurang 1 untuk semua n bilangan asli. Maksudnya di sini adalah kalau n-nya 1 berarti kan 2 kali 1 kurang 1 dapatnya 1. Kalau n-nya 2 berarti 2 kali 2 4 kurang 1 dapatnya 3. Atau dalam hal ini 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan bilangan asli
bilangan asli genap ataupun juga bilangan asli ganjil. Nah, tentu kita tidak punya satu anggota dari bilangan asli yang merupakan keduanya. Tidak mungkin. Kita tidak bisa menemukan bilangan asli yang sekaligus genap, dia merupakan genap sekaligus ganjil. Itu saya kira itu cukup jelas. Sekarang kita lihat teorema yang berkaitan dengan bilangan irasional. Di sini dikatakan tidak ada bilangan rasional R yang sifatnya R kuadrat sama dengan 2. Artinya kita tidak bisa, kalau kita punya R kuadrat sama dengan 2, maka kita tidak bisa menemukan R yang rasional sehingga nanti kalau dikuadratkan hasilnya 2. Di sini pembuktian yang digunakan adalah pembuktian kontradiksi. Jadi umpamakan ada yang demikian, diumpamakan ada yang demikian. Katakanlah yang demikian itu adalah P dan Q, atau kita katakan R ini adalah P per Q, di mana P Q-nya bulat. P, Q-nya itu bilangan bulat, bilangan asli ya dalam hal ini. Bilangan asli. Tapi sepertinya di sini dikatakan integers, berarti bulat ya maksudnya. Berarti di sini maksudnya bulat. P, Q-nya itu elemen bulat. Nah, berarti kita punya sekarang P per Q kuadrat yang ini sama dengan 2. Kita asumsikan bahwa P dan Q ini tidak punya faktor persekutuan kecuali 1 atau FPB-nya 1. Di sini dikatakan demikian. Apakah memang boleh dianggap demikian? Pada dasarnya ini tidak berangkat dari menggunakan langsung definisi bilangan rasional, tapi kita sederhanakan, artinya kita ambil pecahan paling sederhananya. Contoh, ketika kita berbicara misalnya 4/6, maka yang diambil sebagai P-nya bukan 4, tapi P-nya 2, Q-nya 3. Diambil yang FPB-nya 1. Atau misalnya kita berbicara 100/200 misalnya, maka yang diambil di sini P-nya nanti yang diambil adalah 1, Q-nya itu adalah 2. Yang diambil adalah yang tidak punya faktor persekutuan kecuali 1. Alasannya karena nanti di situ kita bisa mendapatkan kontradiksinya, dan selain itu hal ini tidak merusak fakta atau definisi bilangan rasional, dan itu selalu bisa dilakukan. Malah ini secara teori bilangan itu bisa dibuktikan lebih rinci lagi. Kita langkahi dulu rinciannya. Sekarang kalau kita punya P per Q kuadrat sama dengan 2, berarti kalau kita jabarkan dapatnya P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Berarti berdasarkan bentuk ini, Q itu tadi bilangan bulat, maka kuadratnya pasti bulat. Sehingga P kuadrat sama dengan 2 kuadrat mengisyaratkan bahwa P kuadrat pasti genap. Ini. Karena P kuadrat genap, maka bisa dibuktikan juga bahwa P pasti genap. Saya kira di teori bilangan ini juga sudah jelas. Kalaupun tidak, ini sudah diberikan penjelasannya yang dalam kurung. Karena itu kita punya P genap. Kalau P genap menurut konsep yang kita punya, berarti P itu punya faktor yaitu 2. Apa akibatnya? Karena kita tadi katakan bahwa P dan Q itu tidak boleh punya faktor selain 1, berarti Q tidak boleh punya faktor 2. Dengan kata lain, Q itu tidak genap, berarti Q haruslah bilangan ganjil. Ini Q-nya harus ganjil. Jadi di sini kita sudah punya kesimpulan. Pertama P genap, yang kedua Q harus ganjil. Nah, kita perhatikan kembali. Dengan menggunakan fakta bahwa P genap, maka kita punya P sama dengan 2M untuk suatu M bilangan asli. Karena itu kita bisa substitusi P-nya dengan 2M di sini. Diperoleh 2M kuadrat atau 4M kuadrat, hasilnya sama dengan 2Q kuadrat. Akibatnya kita punya 2M kuadrat sama dengan Q kuadrat. Sehingga diperoleh lagi Q kuadratnya genap. Yang dimana ini bisa dibuktikan bahwa Q nanti genap. Nah, dari hasil ini, tadi kan kita di sini punya Q harus ganjil. Sini. Ganjil. Nah, di sini diperoleh Q genap. Nah, dua hal ini pasti kontradiksi. Maka dengan adanya kontradiksi ini, berarti kita tidak boleh mengandaikan bahwa R itu bisa ditulis dalam bentuk P per Q. Dengan kata lain, R itu bukan merupakan bilangan rasional.